Nah, untuk menjadikan anak soleh ini ada banyak hal. Kenapa? Kalau istilahnya dalam sebuah riwayat ceritakan kalau ada seorang wanita hamil itu, saya tidak bilang dibacakan Quran, tapi sering-seringlah membaca Quran kalau saya. Oh, beda ya ininya ya, keywordnya ya, notasinya beda nanti. Ya, kalau sering-sering dibacakan Quran berarti untuk yang hamil. Tapi kalau sering membaca Al-Quran, Sering membaca Quran lillahi ta'ala. Untuk amal Seperti soleh. itu, sering-sering. Jadi di luar setiap harinya membaca Quran, sering membaca Quran itu niatnya lillahi ta'ala. Bacalah Quran. Kalau kita orang di luar, orang Arab, kita orang Indonesia, orang Afrika, orang Cina, orang Eropa, dibacalah juga tafsirnya agar faham. Nah, kenapa seperti itu? Ya memang memahami Quran itu tidak hanya cuma bacaannya saja, tetapi tafsirnya juga harus kita pahami, sehingga nanti kita akan kemana. Pada saat seseorang yang hamil itu kita memahami ayat-ayat Quran, kemudian kita mengerjakannya satu demi satu walaupun kesulitan, kemudian kita juga berusaha mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah dari situlah mulai anak yang ada dalam kandungan kita itu mengikuti pikiran ibunya, walaupun ibunya tidak mengkhususkan untuk anaknya. pembelajaran pertama itu. Pembelajaran pertama adalah dari situ atas izin Allah. Jadi beda kalau memang seseorang membaca Quran untuk. Bedanya di situ, membaca Quran lillahi ta'ala, baca aja tafsirnya, nanti ngerti kok. Kita disuruh apa oleh Allah Ta'ala. Pada saat diceritakan ada orang-orang kafir atau cerita tentang kaumnya Nabi Lut, kan gitu ya. Kita harus paham, kalau tahu pada waktu diceritain seperti itu kita langsung astagfirullahaladzim. Jangan sampai ini juga pada turunan-turunan kita. Pada saat kita membaca ceritanya tentang Musa, Nabi Musa dengan Fir'aun, kita tahu Fir'aun itu merasa dirinya Tuhan dan sebagainya. Kalau pas diceritakan ayat tersebut persoalan dengan Fir'aun, istighfar. Agar nanti anak yang kita kandung itu tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena Fir'aun di zamannya Nabi Musa itu masih banyak Fir'aun itu di sini, dan nggak usah di orang-orang yang non Muslim, di orang Muslim itu banyak merasa dirinya itu Tuhan. Dia merasa dia nolong orang, itu kan merasa dirinya Tuhan. Dia merasa dia bisa bangun, nah itu dia merasa dirinya Tuhan. Kalau dia tidak saya tolong dulu, dia tidak begini, dia merasa dirinya Tuhan. Merasa lebih. Ya, merasa lebih seperti itu. Itu merasa dirinya Tuhan. Merasa ngerti ilmu agama, ini sama. Itu kan titipan Allah aja sebenarnya. Nah, dari situlah mulai perencanaan untuk si anak ini mateng walaupun tidak bisa sempurna. Mateng walaupun tidak bisa sempurna. Kemudian genetik dari ibunya, genetik dari ayahnya yang tidak baik, belajar untuk dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kalau ayahnya itu hobinya emosional, tersinggung, merasa pandai dan sebagainya, harus dia mohon ampun benar-benar dan berusaha untuk tidak lagi ya. Iya, tidak bertobatlah, tobatan nasuha. Bertobat betul-betul untuk tidak melakukan. Dan ibunya juga sama. Kepada siapa dulu ya sehari-hari ya di rumah. Jangan mengintimidasi pasangan. Jangan berani dengan orang tua. Itu sehari-hari harus kita kerjakan. Karena pada saat itu bayi dalam kandungan istrinya itu sampai nanti si anak dia lahir sampai akhir balik baru diputus dari sifat-sifat orang tuanya, mau sifat-sifat yang baik maupun sifat-sifat yang buruknya orang tua baru diputus. Nah disinilah harus orang tua itu mendidik dari sejak kecil. Makanya dari saudara-saudara kita termasuk kita mengajak atau mendidik anak kita itu dekat kepada Allah Ta'ala, dipesantrenkan di sekolah-sekolah Islam, sampai diterbangkan ke Turki, diterbangkan di Mesir, diterbangkan di Saudi, Madinah atau Mekah atau di Lebanon, atau memang sekolah-sekolah Muslim yang memang itu dianggap bagus istilahnya, boleh silahkan. Nah di titik inilah mulai kita memahami bagaimana anak itu bisa nurut lah, kasarannya nurut atau hormat kepada orang tua, atau lebih globalnya adalah
soleh atau solehah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dari sinilah sebenarnya anak itu terbentuk. Pendidikan pertamanya dari situ ya. Pendidikan pertamanya memang dari situ, dari pribadi kita. Makanya kalau saya mengajarkan pada netizen atau jamaah dalam suatu kajian, selalu sering-seringlah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya itu salah satunya. Sering-seringlah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wong kita itu kadang-kadang tidak minta sesuatu kepada Allah Ta'ala dikasih, tapi kita hanya cuma alhamdulillah sekedarnya. Padahal yang dikasih itu nggak taunya berhari, berbulan-bulan itu masih kita pakai. Tapi bersyukurnya hanya sekali. Itu yang dianggap oleh Allah Ta'ala kurang. Nah, ini jangan sampai kita kufur terhadap rasa syukur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini juga harus, karena banyak orang muslim itu terlena di titik ini, dan banyak yang akhirnya sebenarnya kufur ya. Nah, dari sinilah sebenarnya seorang orang tua itu harus menjalankan. Tetapi kalau sudah terjadi, mamanya kayak Ustadz tadi cerita, gimana caranya anak itu bisa nurut. Nah, kalau memang terjadinya itu baru anak-anak sudah gede lah, kan ini sudah kandung lahir kan gitu. Dan sifatnya juga sudah mirip dengan orang tuanya semua. Nah, ini harus diskusi sebenarnya, harus diskusi ya. Istri dengan suami itu harus diskusi. Bilang sama istrinya dengan kata-kata yang baik, Dek, Bu, Mah, Yu, mamanya ya. Kalau nanti aku ngomong agak kasar dan itu kasar di telinga kamu dengerin dulu, nah bilang ya sama aku, kan baik itu. Atau yang, Yu, Dek, Jeng dan sebagainya diomongin. Kalau nanti aku diam, ini si imamnya tahu agama nih, kalau aku diam dan kamu itu tak biarin seperti itu, insya Allah kamu dalam kondisi aman. Aman itu maksudnya tidak salah ya. Tapi kalau suatu ketika aku itu nanti agak keras atau tegas, kamu harus pikirkan bahwa keras atau tegasku itu bukan marah ya. Tapi aku hanya menegur agar kamu tidak keluar dari garisnya Allah. Kamu nggak boleh marah, dan insya Allah saya nggak akan marah. Kalau keras itu lebih kencang lagi, kamu nggak boleh marah, tetap tidak boleh marah. Di situ kamu evaluasi, kamu ngertiin. Insya Allah saya sebagai suami nggak marah, saya hanya negur kamu agar kamu ingat pada Allah aja. Nah, di titik itulah mulai sama. Si istri juga nanti sama. Kalau mamanya nggak taunya suami dan istri agamanya biasa-biasa saja, kan gitu ya Ustadz ya. Kan ada yang seperti itu. Biasa-biasa saja, saling ngingetin. Nah, saling ngingetin inilah sebenarnya sakinah. Itu akan berdampak juga kepada nanti anak-anak. Akan berdampak pada saat dia sudah mulai bisa berkomunikasi dengan sehat dengan istrinya. Insya Allah dia mulai bisa berkomunikasi sehat dengan anak-anaknya. Kalau dilihat anaknya ada yang menurut dia itu tidak bisa diajak komunikasi, lah pertanyaan saya adalah kapan tidak bisa diajak komunikasi? Kemudian pada saat dia itu ngambek tidak bisa diajak komunikasi, perkataan di titik itu komunikasi itu apa saja? Kan tidak bisa ada anak saya nggak nurut, nggak tahunya dia sendiri yang ngomong sejak awal menjadikan anaknya yang bingung, nggak ngerti dia harus bagaimana. Saya harus bagaimana? Harus berkiblat kemana? Nah, akhirnya kan kalau dia ngomong disalahkan, akhirnya dia pergilah dia. Kan nggak bisa dikatakan anak saya nggak nurut. Padahal nggak tahunya itu sumbernya itu ya dari orang tuanya sendiri. Nah, inilah yang harus dicari. Wasabihum fil amri, ini benar-benar harus dijalankan istilahnya. Musyawarah dalam segala urusan dunia. Musyawarah, jadi bukan ego kita yang harus dinomorsatukan. Tidak bisa. Musyawarah, kalau memang ini pengkerengan, coba cari hakam, coba cari orang yang adil di antara yang sudah kenal. Orang yang adil itu akan paham kok. Ini yang salah lagi kamu, yang ini. Oh, ini yang benar ini. Oh, ini yang salah kamu, yang benar ini. Oh, ini yang salah dua-duanya. Jadi ngerti nanti, belajar dari situ, sehingga akan memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak baik di hadapan Allah Ta'ala itu menjadi perilaku yang
yang baik, perilaku yang Allah ridho. Sehingga perilaku ini juga akan menjembatani kepada anak-anaknya. Kalau umpamanya anaknya udah gede, tahu umpamanya si ibunya itu selalu didolimi sama ayahnya, kan ada rasa benci. Baik. Ada rasa yang tidak nyaman di anaknya. Kalau orang tua atau si bapaknya itu selalu begitu, anaknya ngerti. Nah, inilah yang bikin masalah di rumah. Nah, di titik itulah harus difikirkan bagaimana ini menjadi difahami sehingga anak itu tidak benci lagi. Baik. Insya Allah seperti itu. Selain doa-doa yang harus kita mohonkan, jadikan anak saya anak yang soleh, seperti itu, soleha, boleh.